Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saidi. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again for Bitcoin update. Let's make it quick, simple ya. Kita langsung masuk aja ke daily time frame. So before kita masuk lebih jauh ke daily time frame, sorry saya perlu tambahkan dulu untuk monthly candle-nya. Jadi penting untuk kita pahami ya kondisi terkini daripada monthly candle untuk Bitcoin. So far kalau misalnya kita lihat ini akan closing dalam waktu 2 jam 56 menit dari sekarang. Dan yang menariknya adalah kalau kita perhatikan, ini posisi kita for the first time ya, setelah bull run terakhir, finally kita mungkin akan close candle di bawah exponential moving average 21, dan ini merupakan suatu kondisi yang menurut saya kurang begitu baik mengingat kondisi sebelumnya ketika kita closing di bawah exponential moving average 21. Bitcoin tampaknya langsung terdecline dan meneruskan bear marketnya atau meneruskan downtrendnya. Same like this, cuman bedanya ini cukup impulsif ya. Pada 1 bulan, terus 2-3 bulan, 4 bulan kemudian dia langsung terrecovery. Dan untuk pada saat kondisi Black Swan terakhir di Maret 2020, dia close candle tapi langsung balik ya. Jadi apakah ada harapan untuk ngelihat Bitcoin bisa kembali bullish? Mungkin saja kalau misalkan situasi seperti ini bisa terulang kembali, dalam arti berarti kita harus expecting Bitcoin itu next month itu closing di atas area $40.000. Jadi itu adalah satu perhatian yang kita perlu pantau ya terkait dengan kondisi Bitcoin. Dan kalau misalnya lihat dari weekly, jadi sekilas saja weekly, waktu lalu kita udah sempat bahas ya, mungkin saya buka lagi dari yang terakhir aja ya, biar lebih enak teman-teman lihatnya. Jadi kita nggak campur-campur, nggak mix-mix. Nah, ngelihat dari time frame weekly sendiri, sebenarnya yang saya perhatikan saat ini yang menarik itu adalah dari sisi MACD ya. Kita udah ngelihat start dia udah mulai ada tanda-tanda atau indikasi ya, setidaknya warna merahnya udah jadi warna pink atau merah muda, which means ini berarti ada indikasi mungkin ya kita akan ngelihat ya market crypto bisa rebound dulu. Cuma reboundnya dia tetap saya concern ya terhadap possibility untuk yang namanya the Fed, kondisi fundamental yang lagi nggak gitu baik. Seperti yang kita sudah tahu awal Juni ini itu rencananya mereka akan mengurangi balance sheet-nya mereka dengan tidak memperpanjang bonds yang mungkin sudah memasuki maturity date-nya atau expired date-nya lah ya. Tapi kalau misalnya kita lihat seandainya Bitcoin bisa rebound sekalipun, mungkin mentok-mentok sampai di kisaran range $38.000, dan itu berdasarkan polling wedge yang terbentuk pada time frame weekly maupun time frame daily-nya. Jadi kalau kita review sedikit kondisi di time frame daily, well, lebih kurangnya kalian akan melihat situasi seperti ini, bahwa kita itu sebetulnya bergerak di dalam sebuah falling wedge pattern. Dan kalau misalnya kita rebound, berarti potential next target yang bisa dituju itu mungkin kisaran 36.000 sampai 37.000. Dan kalau kita ngelihat based on time frame daily-nya sendiri, memang pullback ini sometimes dibutuhkan ya. Balik lagi, kita udah menilai kondisi ini sejak beberapa pekan lalu. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang follow, ada yang enggak ya. Yang pasti kalau misalkan yang follow itu tahu sampai penempatan stop loss saya di mana, tahu. Terus ya kita ngelihat lah, udah kita ngomongin BTC ini udah mulai sideways tuh ya, sideways berkepanjangan. Apa artinya? Waktu itu saya bahas bahwa yang namanya sideways itu basically adalah proses akumulasi, dan itu juga tergambarkan pada Dow Theory maupun pada mungkin teman-teman pasti tahu ya, selain Dow Theory sendiri, kita udah bahas juga dari Wyckoff ya. By the time kita ngelihat market start sideways, it means ada proses akumulasi yang terjadi di sana. Dan ketika marketnya going up kayak gini, berarti ada banyak publik yang berpartisipasi di sana. Jadi banyak orang yang nanya saya juga seputar Elon Musk, dan terus terang kalau menurut saya teori ini menurut saya ya, mereka sudah melakukan yang namanya akumulasi ya. Mungkin sejak lama mereka sudah lakukan yang namanya akumulasi. Dan saat Elon Musk mungkin melakukan Twitter dan di blow up dengan media, itu terkesan mereka sejalan gitu ya dengan kondisinya, sehingga banyak orang berpandangan bahwa Elon Musk yang ngepump Bitcoin. Padahal ini menurut pandangan saya, balik lagi pandangan saya, opini saya. Setelah melalui proses sideways yang begitu panjang, mereka butuh media
ya. Media untuk apa? Untuk memasarkan supaya mengundang hype dari publik. Jadi ketika saat ini harganya naik, ini obviously karena ada orang atau retail trader atau retail investor yang masih mau beli di harga kisaran $31.750. Dalam arti kalau misalkan ini adalah siasatnya whales kita, memang untuk mereka strategi berjualannya, maka ini adalah analisis yang saya lakukan ya pada kondisi di sini ya, pada kondisi terakhir di sini. Ini yang kita lihat, ini adalah wave 1, wave 2 potentially, wave 3, dan sekarang mungkin saja hanya untuk menuju ke wave 4, mungkin bentuknya bisa dead cat bounce, mungkin bisa ketahannya di 38,2%. Intinya setelah itu melanjutkan penurunan menuju wave 5. Dan pertanyaannya, wave 5-nya di mana? Berdasarkan analisis yang sudah saya pernah share di video yang wait a second, this one ya, yang 12.000 itu, intinya ya bisa sampai $22.000 ya, itu berdasarkan historical data. Dan kalau misalnya teman-teman mau detail, mungkin bisa cek video yang terakhir itu, nanti saya kasih linknya di bagian terakhir ya. Plus kalau misalnya ini diubah jadi tidak logaritmik, berubahlah menjadi kisaran range 10.000, dan sebelumnya ya 12 ribuan lah kira-kira. Nah, itu adalah pertimbangan saya saat ini. Jadi memang kalau misalnya kita lihat bigger picture-nya, mungkin ya ini naiknya sifatnya hanya temporary aja sebelum akhirnya dia meneruskan pelemahannya dia. Dan perlu diingat rekan-rekan sekalian, sebelumnya kita pernah berhadapan dengan situasi yang serupa, tampak falling wedge and then dia breakout ya, mungkin membuat sebagian kalangan itu cukup confident bahwa Bitcoin bisa rebound kembali, yang ternyata berujung berubah menjadi sebuah skenario bearish. Dan saat ini adalah pertimbangan kita juga ya. Sebenarnya saya juga punya wave count-nya untuk yang bullish, cuman kalau saya jelaskan lagi di video yang ini, mungkin nanti teman-teman akan bilangnya saya moonboy gitu ya. Padahal kalau saya pribadi personally ya, ini yang saya perhatikan saat ini ya, dari segi price action dan segi fundamental, menurut saya semuanya itu sejalan. Dan kalau misalkan demikian, ya sifatnya rebound ini mungkin hanya sementara aja. Dan saat ini kalau kita lihat, ini Bitcoin lagi testing atau challenging Fibonacci 38,2% di kisaran area $32.000. Dan kalau misalnya close candle today kayak gini, ini berarti istilahnya adalah doji, dan artinya Bitcoin di sini masih mengkonfirmasikan bahwa area 32.000 adalah area resistance yang cukup kuat untuk pergerakan pada Bitcoin. Alright, nah itu adalah area-area dan level yang perlu kita perhatikan ya. Saat ini exponential moving average 21-nya sih sudah berhasil ditembus, cuman bukan berarti tidak mungkin skenarionya bisa sama seperti ini ya. By the time dia ditembus, di break, habis itu doji, habis itu shooting star, habis itu next red candle-nya konfirmasi turunnya signifikan, habis itu langsung dia lanjut ke bearish. Jadi bukan berarti kondisinya bisa sama percis sampai seperti itu ya, dan teman-teman bisa kayak udahlah short aja gitu. Nggak seperti itu juga konsepnya guys, karena basically kalau kita tarik mundur sedikit ya, kita lihat ini posisi kita itu berada di bagian bawah daripada support yang sangat major. Jadi itu juga boleh diconsider dan boleh diperhatikan ya, bukan semerta-merta kita ngelihat market bisa turun terus langsung membabi buta short gitu. Itu juga agak riskan. Alright, nah next kita bakal coba buka untuk time frame hourly-nya. Sebenarnya kita udah ada analisis, jadi saya pengen review dari sini aja biar lebih simple dan lebih mudah dipahami. Yang pertama guys, kita udah sempat sampaikan di video terakhir, ini adalah for the first time ya, setelah sekian lama Bitcoin ketahan di kisaran trendline ini ya. Dalam artian itu hampir 2 minggu lebih kita selalu ketahan setiap kali kita testing ke area trendline-nya, dan itulah yang menyebabkan atau yang membuat saya pribadi berpikir bahwa this time might be different. Kenapa? Karena somehow bullish-nya atau buyers-nya itu mampu membuat breakout terhadap si trendline-nya, dan itu artinya mengkonfirmasi teori kita selama ini bahwa proses ini adalah proses akumulasinya, dan sekarang dari segi market price itu sedang dalam proses markup. Dan kalau lihat pada close candle di time frame 4 jam, terutama pada close candle tadi jam 3 ya, jam 3 pagi, karena saya memang bikin video ini setelah jam 3, berencana menunggu hingga konfirmasi ini terjadi terlebih dahulu ya. Dan ternyata kita terlihat membentuk semacam bearish engulfing pattern atau bearish engulfing candlestick pattern. Dan kalau misalnya seperti ini, artinya ya kita bisa menilai ya ada possibility yang lumayan tinggi untuk kita ngelihat si Bitcoin itu kembali terreject terhadap area big fund zone-nya, dan pada akhirnya kembali testing dulu ke area-area tertentu yang kita bisa pertimbangkan sebagai area potensi buyback kembali untuk para whales. Dan sebelum big fund zone berhasil ditembus, artinya
artinya tekanan pada sellers di Bitcoin itu masih akan tinggi dan masih bisa berlanjut. Alright, so itu aja update saya seputar Bitcoin kali ini. Hopefully videonya bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless you all, have a nice day and have a nice holiday. Selamat Hari Raya Pancasila. God bless everyone. Cheers and bye-bye.